hanya sebuah pengakuan dari seorang pria bernama Dalton Russell, di mana ia mengaku bahwa baru-baru ini ia berhasil merencanakan dan melakukan aksi perampokan bank yang sangat sempurna. Kemudian, Sin memperlihatkan sebuah mobil hitam yang singgah di beberapa tempat untuk menjemput penumpangnya. Sampai akhirnya, mobil itu pun sampai di Manhattan Trust Bank. 4 orang kemudian turun dari mobil itu dengan berpakaian layaknya tukang cat sambil mengeluarkan barang-barang dari dalam mobil. Sementara itu di dalam bank terlihat sedang ramai oleh para nasabah. Tak lama, Dalton kemudian asup ke jero bank dengan membawa sebuah senter. Ia lalu mengarahkan senter yang menggunakan sinar infrared itu ke CCTV yang membuatnya menjadi rusak. 3 orang lainnya yang bernama Steve Peace, Steve dan Steve All masuk dan kemudian mengunci pintu bank. Saat seorang petugas keamanan akan menegur keanehan itu, di belakangnya sudah ada Dalton yang mengancamnya. Tak butuh waktu lama, Dalton dan teman-temannya pun akhirnya berhasil mengambil alih isi gedung dan menyita barang-barang mereka seperti jam, ponsel, dan dompet serta kunci. Everybody get down on the fucking floor! Like that, old man! Put your fucking... Sin kemudian memperlihatkannya suasana di luar bank. Seorang polisi yang sedang melintasi jalanan kemudian merasa curiga melihat kepulan asap dari bank yang pintunya terkunci. Saat akan melapor, tiba-tiba saja Dalton keluar dan menodongkan pistol kepadanya. Dalton kemudian mengancam jika ada polisi yang mendekati pintu itu, maka ia akan menembaki tawanan. Setelah pintu dikunci, polisi tadi kemudian langsung melapor ke kantor pusat. Laporan itu pun diterima oleh para polisi, di mana mereka lalu meminta 2 orang detektif handal bernama Kate dan Bill untuk menangani kasus tersebut. Perannya sendiri sebagai negosiator. Tak butuh waktu lama, para polisi pun datang dan langsung mengepung lokasi perampokan tersebut. Bukan hanya kepolisian saja, namun ada damkar serta reporter kepo yang datang ke TKP. Di sisi lain, seorang sekretaris kemudian melaporkan pada bosnya yang bernama Arthur bahwa salah satu bank, yaitu cabang miliknya, sedang dirampok. Awalnya, Arthur terlihat biasa aja, namun setelah sekretarisnya mengatakan jika yang dirampok adalah Bank Manhattan Trust Bank, seketika itu terlihat sebuah kekhawatiran di bebengetan si Arthur. Di bank, detektif Kate dan detektif Bill baru saja tiba di TKP, di mana mereka kemudian bertemu dengan polisi yang melapor pertama kali. Ia pun mulai menceritakan jika dirinya ditodong oleh perampok tersebut menggunakan senjata 357. Sementara itu di dalam bank, para perampok kemudian meminta para sandera untuk mengelompokkan diri antara karyawan bank dan para nasabah. Setelah itu, Dalton menyuruh mereka semua untuk membuka pakaiannya dan mengenakan baju tukang cat beserta masker yang dikenakan oleh komplotannya. Hal ini dilakukan agar mereka tak mudah dikenali. Tak hanya itu, mereka juga memisahkan para sandera menjadi 2 jenis kelamin dan menempatkan mereka di beberapa ruangan yang berbeda. Di beberapa kesempatan, komplotan ini menukarkan para sandera dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Sesekali, komplotan ini juga memasukkan diri mereka sendiri ke dalam ruangan itu untuk berbaur dengan para sandera. Semua itu mereka lakukan agar para sandera yang asli tidak mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang melakukan perampokan tersebut. Sin kemudian memperlihatkannya 2 detektif yang masuk ke dalam sebuah bus yang digunakan sebagai pusat kendali. Di dalam bus, mereka kemudian menemui Kapten Darius yang ditugaskan untuk memantau keadaan di TKP. Kate kemudian memberikan pesan supaya Darius melaporkan padanya hasil penyelidikan dan semua rencana. Sin kemudian berpindah pada Dalton yang masuk ke sebuah ruangan untuk melihat seorang pria yang sedang bengek. Kemudian para perampok mengeluarkan pria tersebut dan saat keluar dari bank, pria itu pun langsung dibidik oleh polisi yang berjaga-jaga.
Sambil diborgol, pria itu pun menyampaikan pesan jika ada yang mendekati bank, maka orang yang mengeluarkannya akan melemparkan 2 mayat. Ketika ditanya siapa yang bilang, yang dia tahu hanyalah orang dengan senjata yang besar dan ada 4 orang. Let's go. Yeah, big stuff. Let's go. Come on. Di sisi lain, Arthur meminta bantuan kepada seorang pengacara jenius yang udah terbiasa menangani kasus-kasus seperti ini. Pengacara itu bernama Madeline. Perannya sendiri sebagai negosiator dari pihak pemilik bank. Kemudian Arthur memberitahukan Madeline bahwa terdapat sebuah kotak berangkas bernomor 392 di dalam gedung tersebut, yang mana isi kotak itu sangatlah berharga sehingga ia tidak ingin semua orang mengetahui apa isi berangkas tersebut, termasuk Madeline sendiri. Kembali ke TKP, ketika detektif Kate dan para polisi sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saja Dalton membebaskan seorang sandera kembali. Lewat sebuah papan yang dikalungkan di leher sandera tersebut, Dalton menuliskan beberapa permintaannya, yaitu 2 buah bus dan sebuah pesawat terbang berserta sang pilot. Just watch. There's a lot of movement in that back. Tak berselang lama, Dalton kemudian membebaskan seorang tahanan lagi. Kali ini, Dalton meminta persediaan makanan untuk semua sandera yang berjumlah 50 orang. Pihak keamanan yang gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dengan cerdiknya menyembunyikan beberapa penyadap ke dalam kotak pizza yang mereka berikan. How you doing? Pick up the phone anytime you want. It's a direct line to me. Dan setelah memberikan makanan pada Dalton, Kate dan para polisi kemudian langsung mencoba memonitornya. Apa yang sedang dibicarakan oleh para perampok itu di dalam gedung. Dari bahasanya, Darius kemudian menduga jika para perampok itu menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi. Tak ingin menunggu lama untuk menunggu kedatangan translator yang lain, Kate kemudian berinisiatif untuk memutar percakapan yang mereka rekam dan meminta bantuan dari warga sekitar yang berada di sana. Untungnya, ada salah satu warga yang mengerti bahasa yang digunakan oleh para perampok tersebut. Ternyata Dalton dan komplotannya bukan menggunakan bahasa Rusia, melainkan bahasa Albania. Dalton yang jenius pun berada 1 langkah di depan polisi. Sebab Dalton telah mengetahui jika Kate dan para polisi telah menyembunyikan alat penyedap suara di dus makanan yang mereka berikan. Oleh karena itu, Dalton pun memutar rekaman pidato dari Presiden Albania untuk mengelabui para polisi. It's Enver Hoxha. It's a tape. Okay. Tak lama berselang, Madeline kemudian datang untuk menemui Kate agar ia mau melibatkan dirinya ke dalam kasus tersebut. Lalu Kate menelepon Dalton untuk membicarakan perihal permintaannya. Dalton kemudian menuntut Kate untuk memenuhi kebutuhannya agar mereka bisa melarikan diri. Malam harinya, Madeline kemudian menelepon Dalton untuk mencoba melakukan negosiasi. Madeline meminta Dalton untuk melindungi sebuah kotak yang berada di suatu tempat di dalam gedung itu, di mana tak disangka Dalton pun mengizinkan Madeline untuk masuk ke dalam gedung. Sesampainya di dalam, Madeline membuat sebuah penawaran dengan si Dalton, di mana jika Dalton mau menyerah sekarang, Madeline menjamin jika Dalton hanya akan mendapatkan hukuman ringan atas perbuatannya ini. Tak hanya itu, pihak Madeline juga akan memberikan uang senilai $2 juta jika Dalton mau menurutinya. Akan tetapi, Dalton menolak dan meminta Madeline untuk memberitahukan apa isi kotak yang ingin pihaknya lindungi. Tentu saja, Madeline pun tak memberitahukannya. Namun ternyata Dalton mengetahui apa isi kotak yang mereka maksud. Dalton kemudian menceritakan jika pada saat Perang Dunia Kedua terdapat seorang pria yang bekerja di Bank Swiss, di mana pria itu memanfaatkan posisinya di Nazi untuk memperkaya diri, sedangkan orang-orang di sekelilingnya dilucuti harta bendanya. Lalu ia menggunakan uang itu untuk mendirikan sebuah bank. Dan orang yang dimaksud tersebut adalah si Arthur, yang ternyata Arthur bukanlah seorang direktur, melainkan adalah pemilik sah dari bank tersebut.
Kemudian, Madeline meminta Dalton untuk mengambil kotak yang dimaksud saat ditelepon sebelum ini. Ternyata kotak tersebut sudah diambil lebih dulu oleh Dalton, dan kotak itu sendiri berisikan surat dari Nazi, di mana Dalton akan menggunakan surat itu sebagai barang bukti ketika di persidangan nanti dan memanfaatkannya untuk mengancam Arthur agar Arthur melakukan segala cara untuk membantu Dalton dan teman-temannya. Karena film ini bersetting di Amerika, yang mana dulunya Amerika berperang melawan Nazi, tentu saja jika memiliki surat dari Nazi merupakan ancaman bagi Arthur. Setelah itu, Madeline pun keluar dari dalam gedung dengan tangan kosong. Sementara itu di markas, Kate menduga jika semua yang dilakukan perampok itu hingga kini hanyalah mengulur waktu hingga mereka siap untuk keluar dari gedung. Dimulai dari memanipulasi mereka dengan rekaman palsu menggunakan suara Presiden Albania agar Kate dan rekannya melacak sesuatu yang sebenarnya tidak ada, membuat kepanikan massal dan meminta beberapa permintaan aneh. Kate sendiri sudah kehabisan cara, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menelepon Dalton langsung dan memintanya untuk masuk ke dalam gedung, di mana Kate ingin memastikan semua sandera dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebagai balasannya, Kate dan para polisi akan memenuhi segala tuntutannya untuk mendapatkan bus dan sebuah pesawat demi bisa melarikan diri. Sampai akhirnya, Dalton pun setuju untuk mengizinkan Kate untuk masuk. Para sandera yang ketakutan sampai menangis dan meminta bantuan Kate agar dia bisa mengeluarkan mereka secepatnya dari tempat itu. Setelah memastikan para sandera dalam keadaan sehat walafiat, secara pok terolong dan kepo banget layaknya ibu-ibu rempong, Kate langsung menanyakan apa yang sebenarnya ingin Dalton lakukan sampai-sampai dia mengulur-ngulur waktu seperti sekarang. Kemudian Dalton menjawab bahwa dirinya akan keluar dari pintu depan begitu persiapan mereka telah selesai. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba saja Kate menyerang Dalton dan mencoba untuk membuka penutup bengetnya agar Kate bisa mengetahui identitas para perampok tersebut. Namun hanyakah usahanya itu sia-sia saja, sebab Dalton dan komplotannya memiliki senjata yang sangat lengkap dan membuat Kate gak bisa berbuat banyak. Make up your mind. Tick-tock, tick-tock. Hey! You just crossed the fucking line. Tentu saja, Dalton menganggap jika itu merupakan aksi yang kelewatan batas. Namun sebenarnya, alasan Dalton terus saja mengulur waktu sampai beberapa hari dikarenakan mereka sedang menggali sebuah lubang besar untuk melarikan diri. Dan karena aksi si Kate yang tidak senonoh itu, Dalton kemudian meneleponnya dan meminta Kate untuk melihat rekaman monitornya. Di rekaman tersebut, Dalton membunuh seorang sandera sebagai peringatan jika ia tidak main-main kepada mereka semua. What the fuck are you doing? Setelah kejadian itu, Kate pun dianggap tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Kate dan Bill pun dipaksa mundur dan Kapten Darius lah yang akan mengambil alih semua operasi tersebut. Kapten Darius beserta pasukannya berencana untuk langsung menyerbu gedung bank tersebut. Sementara itu di markas, Kate menyadari jika kotak yang dibawa oleh sandera yang dibebaskan mereka ternyata terdapat penyadap suara. Yang mana itu artinya Dalton telah mengetahui semua rencana yang mereka susun di dalam markas. What if there's more than 4? Yeah, well, that's what guys until they shoot at us. Even if it isn't rigged with explosives, it's still... Transaksi pertama di Julo dapat 50.000. Sangat panik dan tiba baranting, Kate kemudian memberitahukan jika mereka semua telah masuk ke dalam perangkap Dalton. Namun karena keras bebatok, Darius pun bersikeras ingin memaksa masuk. Sementara itu di dalam bank, Dalton dan komplotannya sedang melakukan persiapan dan melemparkan beberapa bom asap. Kemudian mereka pun meminta semua sandera untuk keluar, lengkap dengan berpakaian dan penutup mulut yang mereka kenakan.
Setelah itu, Dalton pun meledakkan pintu depan bank tersebut. Dan dari dalam kepulan asap, semua sandera kemudian langsung keluar dari dalam gedung tersebut. Tentu saja, Cat dan semua balad-baladnya pun lalieureun karena tidak tahu mana perampok dan yang mana sandera asli. Dikarenakan mereka semua belum pernah melihat bebengetan si perampok. Para polisi pun gak bisa berbuat banyak dan hanya bisa tiba beranting dengan riweuhnya menembakkan peluru karet kepada mereka semua. Hernandez, right here. Setelah itu, para polisi langsung masuk ke dalam gedung dan melakukan pemeriksaan. Dan di dalam gedung, mereka tidak menemukan jalur melarikan diri ataupun benda yang hilang, begitupun sandera yang terbunuh maupun kerusakan yang terjadi di dalam gedung bank tersebut. Mereka hanya menemukan beberapa senjata yang ditinggalkan oleh komplotan perampok itu, yang ternyata senjata tersebut hanyalah sebuah mainan yang fisiknya terlihat mirip dengan aslinya. Cell phones. Guns. Execution. Fake guns. You gotta be kidding me. Tak hanya itu, mereka juga menemukan bukti jika ternyata perampok tersebut tidak pernah membunuh Sandra, melainkan hanya menggunakan semprotan yang berisikan darah yang membuat mereka percaya bahwa eksekusi terlihat nyata. Di luar gedung, orang-orang yang ditalian oleh para polisi tadi kemudian dipoto dan dimasukkan ke dalam bus untuk diinterogasi di kantor polisi nanti. Setelah semua yang terjadi, Cat lalu memberikan laporan pada atasannya. Cat kemudian mengatakan jika identitas para perampok itu tidak diketahui sama sekali dan tidak ada barang yang hilang, tidak ada jejak sidik jari sama sekali, dan tidak ada satupun sandera yang terbunuh. Cat merasa bahwa mereka bagaikan mengejar hantu yang hese di berikna. Karena semua operasi yang dilakukan mereka tidak menuaikan hasil, atasannya kemudian meminta Cat untuk menutup kasus tersebut. Namun, Cat bukanlah orang yang gampang putus asa dan menyerah. Cat kemudian mencoba memeriksa kembali data-data dari bank tersebut. Cat lalu menyadari jika kotak deposit yang bernomor 392 tidak ada di dalam data penyimpanan di bank tersebut. Sampai akhirnya, Cat pun semakin penasaran apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi perampokan tersebut. Kemudian, Cat menemui Madeline untuk mencari informasi lebih lanjut, namun sayangnya Madeline tidak memberikan jawaban atas rasa penasarannya. Sementara itu, Madeline yang juga masih penasaran mengenai apa sesungguhnya yang berada dalam kotak nomor 392 tersebut, ia memutuskan untuk datang menemui si Arthur secara langsung. Di sini, Madeline kemudian mengatakan jika Cat telah memperuncing keadaan, di mana dia juga memberitahukan jika surat berlogo Nazi yang berada di dalam kotak itu juga telah dicuri oleh komplotan perampok tersebut. Sampai akhirnya, Arthur kemudian mengakui bahwa saat dirinya masih gagah perkasa alias bujangan, dia menempuh jalan pintas untuk menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Yang mana ia bekerja sama melakukan tindakan kejahatan keji bersama Nazi untuk membantai kaum Yahudi. Namun Madeline sendiri menyadari jika isi kotak tersebut bukan hanya surat itu saja. Dikarenakan para perampok itu tidak menyentuh uang maupun barang-barang berharga umum yang berada di dalam gedung bank tersebut sama sekali. Madeline sendiri mempunyai alibi bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga juga yang berada di dalam kotak tersebut. Benar saja, di dalam kotak itu juga ternyata tersimpan berlian dan juga cincin Cartier. Sekedar informasi aja, Cartier sendiri di zaman ini merupakan perusahaan perhiasan super mewah yang menjual berbagai barang-barang dan aksesoris lainnya. Yang mana benda itu merupakan hasil rampasan perang yang didapatkan Arthur dari keluarga paling benghar keturunan Perancis Yahudi. Sesuai mendongeng, Arthur kemudian memberikan sejumlah uang agar Madeline bisa untuk tutup mulut dan tidak comel mengenai hal ini. Singkat cerita, Cat kemudian mendatangi bank, namun tiba-tiba saja terlihat seorang pria dengan sengaja menubrukkan dirinya kepada Cat. Dan tujuan Cat ke bank adalah untuk memeriksa kotak deposit 392.
Dan ketika Kate membuka kotak tersebut, ia pun menemukan sebuah permen karet dan sebuah cincin permata batu yang berlogo Cartier Paris, London, dan New York. Kate sendiri sudah mengetahui sejarah cincin tersebut, bahwa cincin itu merupakan milik seorang perbangit Paris, yaitu keluarga yang paling kaya di Perancis. Dan karena hal itulah, Kate pun semakin penasaran mengapa cincin tersebut terdapat di kotak 392 milik si Arthur. Di dalam kotak itu juga terdapat sebuah tulisan agar Kate mengikuti jejak dari cincin tersebut. Kate pun akhirnya menyimpulkan kalau dia ingin memecahkan kasus ini, dia harus mengikuti kemana cincin itu pergi, yaitu kepada si Arthur. Tak perlu waktu lama, mereka berdua pun langsung menemui si Arthur di ruangannya. Kate pun dengan langsung menanyakan apa sebenarnya di balik perampokan tersebut, serta apa sebenarnya isi dari kotak 392 sehingga tak dicantumkan dalam data penyimpanan bank. Kate juga menunjukkan sebuah cincin berlian pada Arthur yang ditinggalkan oleh Dalton tadi. Namun, Arthur tak memberitahukan mereka sedikit pun dan segera mengusirnya. Sampai akhirnya mereka pun memilih untuk pergi dan menemui si Medallion yang sedang bersama wali kota. Singkatnya, Kate pun akhirnya mengetahui semuanya dari Medallion. Kate kemudian mendesak mereka untuk menghubungi kantor pengadilan kejahatan perang dan memberitahukan semua kejahatan si Arthur semasa perang kepada pihak pengadilan. Setelah menyelesaikan kasusnya, Kate lalu pulang ke rumah dan menemui pacarnya. Di sini, Kate tiba-tiba saja menemukan sebuah berlian di dalam saku jasnya. Akhirnya, dia pun teringat dengan seorang pria yang menabraknya di bank tadi pagi. Sorry, excuse me. Fact is the ultimate currency. Ternyata, pria yang menabraknya tadi adalah si Dalton. Yang ternyata selama ini Dalton bersembunyi di balik rak gudang bank tersebut dengan dibekali kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, tempat tidur, dan udut jarum coklat, tak lupa juga kopi kapal api. Dan lubang yang mereka buat di awal film tadi ternyata dialihfungsikan digunakan Dalton untuk kencing dan selama dia masih bersembunyi di balik rak dinding di dalam bank tersebut. The where could most readily be described as a prison. That's also the when lies the rub. Dia juga membuktikan kata-katanya kepada detektif Kate bahwa dia akan keluar dari pintu depan bank jika dirinya sudah siap. Akhirnya, Dalton pun keluar dengan membawa kantong yang berisikan berlian dan ia sendiri telah ditunggu oleh teman-temannya yang berhasil lolos dari interogasi polisi. Sampai akhirnya Dalton pun tertawa melihat kejeniusannya si Dalton. Hahaha. Saat ini Kate juga begitu sangat bahagia. Selain pangkatnya akan naik karena telah membongkar kejahatan si Arthur berkat bantuan Dalton dan komplotannya, ia juga mendapatkan sebuah berlian yang harganya melebihi gaji si Messi. Sekarang dirinya pun berencana untuk melamar sang kekasih. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.